kehidupan sehari-hari, makhluk hidup selalu membutuhkan air, termasuk manusia. Tanpa air, kemungkinan tidak ada kehidupan di dunia ini karena semua makhluk hidup sangat memerlukan air untuk memenuhi berbagai keperluan dalam rumah tangga, industri, pertanian, dan lain-lain. Oleh karena itu, berdasarkan sumber air, contohnya seperti sungai, harus selalu dijaga baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Namun, berdasarkan pantauan Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia tahun 2021, sebanyak 59% sungai di Indonesia tercemar berat akibat buangan air limbah rumah tangga. Lalu, bagaimana air dikatakan tercemar? Terdapat beberapa ciri air tercemar yang dapat kita amati, seperti perubahan warna pada air, perubahan pada bau, air memiliki rasa, derajat keasaman atau pH air tidak netral, mengalami perubahan suhu, serta terdapat endapan atau bahan pelarut. Nah, teman-teman, berdasarkan penjelasan tadi, kalian sudah tahu kan mengenai pencemaran air, dan sekarang kami sudah berada di wilayah yang memiliki tingkat pencemaran air yang cukup tinggi, yaitu di daerah sentra wisata kuliner Mulyorejo. Nah, teman-teman, di sini kalian bisa melihat sendiri bahwa ada ciri-ciri air tercemar di sini, yakni seperti warnanya yang tidak jernih, kemudian terdapat banyak sampah, baik sampah yang mengapung maupun sampah-sampah yang menyangkut di sekitar sungai. Pada video ini kami akan menjelaskan mengenai proses bioremediasi dalam hal upaya alternatif penanganan pencemaran air yang meliputi isolasi, pengujian zat degradasi, dan perbanyakan bakteri. Alam sebenarnya memiliki kemampuan mengatasi masalah pencemaran yang terjadi. Mekanisme ini disebut self-purification. Self-purification adalah upaya pemurnian air dari zat pencemar yang terkandung di dalamnya oleh proses alamiah tanpa adanya pengaruh aktivitas manusia. Bahan-bahan organik yang terkandung di dalam limbah dapat diuraikan oleh bakteri yang hidup di perairan seperti sungai, danau, dan laut. Bahan-bahan organik tersebut digambarkan dengan chemical oxygen demand atau COD. Untuk mengolah limbah dengan kadar COD kurang dari 1000 mg per liter, bakteri yang tepat adalah bakteri aerob, yaitu bakteri yang membutuhkan oksigen. Sedangkan limbah dengan kadar COD lebih dari 1000 mg per liter, bakteri yang bekerja adalah bakteri anaerob atau tidak membutuhkan oksigen. Bakteri mengeluarkan enzim yang dapat melarutkan bahan-bahan organik, susah larut, agar mudah didegradasi. Setelah larut, bahan-bahan organik akan diserap masuk ke dalam tubuh bakteri. Reaksi yang terjadi di dalam tubuh bakteri dapat dilihat pada gambar berikut. Namun, self-purification hanya bisa dilakukan pada kondisi pencemaran tertentu yang terjadi pada saat ini. Tingkat pencemaran sudah melebihi ambang batas atau kapasitas daya dukung alam atau self-purification. Pengolahan air tercemar secara biologi pada prinsipnya adalah meniru proses alami self-purification di sungai dalam mendegradasi polutan melalui peranan mikroorganisme. Peniruan proses alami self-purification di sungai memerlukan beberapa tahapan. Tahapan tersebut meliputi isolasi bakteri, pengujian bakteri dalam mendegradasi zat pencemar, dan perbanyakan bakteri. Teknik isolasi bakteri. Secara alami, jumlah bakteri yang diinginkan untuk menguraikan bahan-bahan organik terdapat dalam jumlah sedikit, maka diperlukan proses isolasi untuk memperbanyak bakteri tersebut. Bakteri yang diinginkan diperbanyak dengan cara mengambil sampel mikroba dari lingkungan yang ingin diteliti. Dari sampel tersebut kemudian dikultur atau dibiarkan dengan menggunakan media universal atau media selektif. Setelah itu, media yang mengandung mikroorganisme yang diinginkan diinkubasi selama beberapa hari. Dari hasil inkubasi, diperoleh koloni-koloni bakteri yang selanjutnya akan diambil koloni yang dominan untuk diamati dan dibuat subkultur murninya untuk digunakan dalam penurunan zat pencemar. Saat ini, hasil penelitian isolasi bakteri untuk air tercemar dapat dibagi menjadi dua, yaitu bakteri indigenous dan bakteri commercial product. Pengujian bakteri dalam mendegradasi zat pencemar. Identifikasi dapat dilakukan dengan beberapa cara termasuk pengamatan morfologi sel, pewarnaan gram, dan uji biokimia. Perbanyakan bakteri. Setelah didapatkan bakteri hasil isolasi yang diinginkan, pengujian degradasi dan identifikasi bakteri selanjutnya adalah membuat perbanyakan bakteri untuk uji skala lapangan.
Perbanyakan bakteri endogenus dilakukan melalui tahapan pembuatan kultur stok, pemeliharaan kultur, perbanyakan kultur tahap 1, perbanyakan kultur tahap 2, dan pembuatan kultur produksi. Berbeda dengan perbanyakan bakteri endogenus, bakteri yang berasal dari commercial product pada umumnya dapat diperbanyak dengan tahapan yang lebih sederhana, yaitu mengencerkan produk dengan dosis yang telah ditetapkan pada kemasannya. Salah satu produk dari teknik isolasi dan seleksi bakteri adalah bakteri yang berasal dari tambak udang di daerah Karawang, Jawa Barat. Bakteri yang berasal dari perairan tambak udang tersebut mampu menjaga kestabilan konsentrasi amonia dan nitrit, sehingga konsentrasinya masih berada pada batas aman untuk budidaya.